Kalau ngomong penghasilan, boleh nggak tahu angka reals aja sekitaran berapa hitnya aja per hit? Maksudnya komisinya di atas 100 juta. Oh, di atas 100 juta. Iya. Wow. Oke, kembali lagi di sini, kita lagi nongkrong, lagi asik nongkrong di Playrose. Dan ada 3 orang luar biasa yang mau berbagi ceritanya buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Nah, ternyata selama 2 tahun ini ada orang-orang yang sebelumnya punya background yang berbeda-beda dan 2 tahun ini menggeluti sebuah bisnis yang sama, dan ternyata mereka bukan hanya menggeluti tapi juga bisa berhasil. Nah, siapa aja sih orangnya? Kita akan kenalan dari orang yang sebelah kanan saya terlebih dahulu, dari yang ganteng dulu. Namanya siapa, bro? Kenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christian Chandra, saya biasa panggil Christian. Christian Chandra, panggilannya Christian. Oke, bisnis sebsebelumnya apa, bro? Saya dulunya interior designer. Oh, interior designer. Wow, udah berapa lama di interior designer? Mulai tahun 2012. 2012 sampai saat, wow, lama juga ya ternyata ya. Oke, selanjutnya, kenalkan dong namanya dulu, siapa nih? Halo, nama saya Eliana Santoso, biasa dipanggil Eli. Oke, Eliana Santoso, dipanggilnya Eli, jangan dipanggil Santoso ya. Susah kalau udah cantik-cantik gini dipanggilnya Santoso. Pekerjaan sebelumnya apa nih? Saya accounting ya. Accounting. Wow, accounting, orang yang biasa berada di belakang meja dengan sebuah rutinitas terus menerus gitu ya. Berapa tahun di dunia accounting sebelumnya? Saya ada 6 tahun. 6 tahun. Oke. Nah, ini nih senior kita nih. Kenalin dulu dong, Jen, namanya siapa, Jen? Nama saya Lili Susiani, biasa dipanggil Lili. Profesi sebelumnya? Saya ibu rumah tangga. Background saya dulu ada kerjaan saya memasak. Oh, oke. Ibu rumah tangga ya sebelumnya. Backgroundnya menarik karena terlihat dari background yang berbeda-beda, dan rata-rata kalau bisa dibilang backgroundnya adalah background orang-orang yang bekerja dengan sebuah ketetapan, ada di belakang meja ngedesain, bikin desain, ketemu orang, nunjukin desainnya, accounting, ibu rumah tangga, bahkan yang lebih banyak ngurusnya bukan ketemu orang baru, tapi ketemunya orang-orang yang sama, anak, suami, terus ya orang belajar dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata ada hal yang berbeda ketika beliau-beliau ini atau teman-teman ini join di sebuah bisnis yang namanya Xavier Marks. Oke, nah bagi beberapa teman-teman di luar sana mungkin belum tahu apa sih Xavier Marks itu. Boleh nggak ada teman-teman yang ngejelasin apa sih Xavier Marks itu sebenarnya untuk orang yang di luar sana yang belum tahu Xavier Marks itu apa? Siapa nih yang mau ngasih tahu nih? Xavier Mas itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kita biasanya itu menerima titipan jual. Kalau ada orang yang mau beli juga bisa lewat kita. Sewa juga bisa, semua sih. Oke. Berarti Xavier Marks itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, penyewa, jual beli dan juga ada persewaan untuk itu ya. Oke, kalau biasanya orang di luar sana itu dulu kenalnya dengan istilah broker. Tapi kalau broker itu kan tidak ada PT-nya, tidak ada perusahaannya, tidak ada identitas yang jelas. Nah, Xavier Marks ini hampir sama seperti itu, tapi secara legalitas, secara ketersediaan semuanya, bahkan ada jaringan yang ada di dalamnya, kayak gitu ya kurang lebihnya ya. Oke, boleh tahu nggak sih kenapa kok dulu memilih dari bisnis yang sudah ada sebelumnya, bahkan dari seorang ibu rumah tangga, memilih menggeluti bisnis di bidang properti ini? Karena kan kalau dilihat properti itu kesannya susah banget. Kenapa kok akhirnya memilih di bisnis properti? Kalau saya sih awalnya tertariknya karena dia Oh, ini yang ngajak gue. ini dulu kan teman saya. Oke. Nah, teman dari SMP lah kami. Terus waktu itu saya beli properti lewat dia. Oh, jadi sebelum dia udah beli dulu. Iya, Oh, sebelum saya oke. join saya beli properti dulu Oke, lewat oke, dia. oke. Nah, setelah saya beli, terus kok saya lihat-lihat kayaknya Christian ini enak juga ya bisnisnya. Makanya terus saya tanya-tanya ke Christian ini, terus akhirnya memutuskan untuk join. Ya karena dia lah. Oh, karena dia ada teman yang ada di sini ya. Oke. Artinya teman-teman di sini bisa ngeliat ada sebuah peluang bisnis yang menarik yang kalau dirasakan dari Christian, berhasil berjualan dan juga berhasil untuk ngajak orang join di sini. Artinya ketika join di sini langsung ada 2 manfaat yang didapatkan. Nah, kalau Christian sendiri sebelumnya join di sini itu karena apa, Christian? Karena ini kalau boleh ngomong jujur, Bohong juga nggak boleh, Pak. oh enggak boleh ya. Oke. Kalau itu waktu itu kepepet sih. Oh, Kita kepepet. ada
waktu itu ada cicilan rumah, terus waktu itu interior waktu pertama kali itu kan agak slow down. Terus habis itu aku coba untuk diajak join sama saudara, terus oke lah aku cobalah jalan dua-duanya. Terus ternyata menjanjikan sih gitu. Menjanjikan itu yang dipakai menjanjikan. Dari segi penghasilannya juga itu sangat menjanjikan sih. Oh, dari sisi penghasilan. Iya. Artinya sebelumnya yang mungkin galau gara-gara cicilan rumah, Iya. akhirnya bisa bayar cicilan rumah gara-gara jual rumah juga ya? Betul. Oh, luar biasa. Wajahnya memang wajah-wajahnya nggak jauh dari orang-orang properti. Kerjaannya adalah interior design. Terus akhirnya saat ini berarti dari hulu ke hilir bisa dapat semuanya ya. Wah, bisa dilihat di sini bahwa ada banyak background yang ada join di bisnis properti ini. Dan yang terakhir nih yang gak kalah penting karena seorang ibu rumah tangga ternyata. Cik, kenapa sih dulu kok memilih untuk join di bisnis ini, Cik? Saya ini kan sampai sekarang masih kontrak rumah gitu ya. Nah, terus saya ini ya ingin gitu dapat penghasilan yang bisa suatu hari bisa membeli rumah sendiri. Terus saya kok tiba-tiba kepikir ke properti dan saya ingat teman saya yang punya kantor sendiri itu namanya Richard itu, terus saya tiba-tiba dihubungi dia. Ini kayak seperti peneguhan dari Tuhan kalau saya tuh boleh join di kantor properti gitu. Jadi intinya setelah saya diajakin lalu saya datang ke kantornya dan saya join di kantor Safirma. Oke. Artinya semudah itu untuk orang mau join, semudah itu teman-teman. Tinggal teman-teman datang ke Xavier Max Grande yang ada di Ngagel, nanti alamatnya akan dicantumin di, nggak tahu di mana akan keluar tiba-tiba di sini, dan teman-teman bisa join untuk bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis yang besar. Nah, teman-teman, bukan hanya peluang bisnis, karena kita tadi ngomongin peluang bisnis ini kita nggak tahu nih, ternyata emang udah ada apa aja sih yang dicapai selama 2 tahun ini dalam waktu yang singkat itu dengan background teman-teman yang beda-beda ini. Ternyata selama 2 tahun ini prestasinya adalah prestasi yang luar biasa. Boleh nggak ceritain ada prestasi apa aja yang ternyata udah didapetin di sini? Terakhir kalau nggak salah tadi dengar dapat ranking ya, kayak sekolah udah nih. Muridnya berapa sih emang di Xavier Max? Kalau di Xavier Max ini jumlah total agentnya sekitar 2.000. Iya. 2.000 orang. Banyak. Wow. Se-Indonesia itu. Oke, 2.000 orang. Wow, dari 2.000 orang ternyata berhasil menyalip berapa orang hingga di posisi berapa? Kemarin terakhir di annual award itu saya di posisi di top 184. 184, anggap aja 184 dari 2.000 orang yang tersisihkan. Wow, keren banget. Kalau Cici sendiri? Nah, saya hampir 2 tahun ini terakhir saya mencapai jenjang nomor 151. 151. Oh, dari 2.000 orang. 100 berapa tadi? 184, 151. Yang ini berapa nih, Bro? Nggak boleh kalah nih. Saya nomor 48. Nomor 48. Wow. 48 dari menyalip 2.000 orang. Kurang lebih 2.000 orang. Wow, keren banget karena dari 2 tahun ini ternyata ada 3 orang yang berhasil naik sampai pada sebuah posisi tertentu menyalip banyak orang. Artinya untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, bisnis ini bukan bisnis yang sulit atau bahkan bisnis ini bisa dikategorikan bisnis yang sangat mudah karena dari berbagai macam background yang ada di sini. Kalau bisa dilihat dari Cici tadi, artinya kan berarti bukan orang yang sebelumnya orang lapangan, bukan orang sales ya sebelumnya. Oke. Ada nggak satu kata yang mau disampaikan sama Cici untuk orang yang mau tahu atau pengen join di ini? Iya. Saya rasa kalau bisnis di properti ini bisa dijalankan oleh semua saja dengan latar belakang apapun juga bisa, asalkan mereka mempunyai kemauan untuk belajar, kemauan untuk maju, untuk menjadi lebih bagus, juga tentu saja penghasilannya yang lebih baik lagi tentunya. Cik, kalau ngomong penghasilan, boleh nggak tahu angka range aja sekitaran berapa hitnya Cik, per hit? Maksudnya komisinya di atas 100 juta. Oh, di atas 100 juta. Wow. Bro, kasih 1-2 kata untuk teman-teman di luar sana yang pengen kenal lebih dalam mengenai bisnis di bidang properti khususnya di Xavier Max ini. Aku lebih mau menyampaikan terkait ini sih, orang-orang bilang kan susah untuk jualan properti. Itu sebenarnya sih mindset orang sih. Orang biasanya bilang, oh properti lagi sepi atau gimana gitu ya.
selama kita punya mindset properti itu rame, kita itu punya alasan untuk kita itu tetap rajin ya. Kalau kita menanamkan mindsetnya itu sepi atau gimana, kita punya alasan untuk alah sudahlah nanti nggak perlu effortnya sudah segini aja cukup, karena memang pasarnya sepi. Kalau kita punya mindsetnya oh rame, properti pasti rame, ya sudah tiap hari loh agent pasti ada yang closing. Gitu aja sih kalau dari saya. Oke, menarik ya teman-teman kalau dilihat bahwa dari satu orang yang ada di peringkat 50 besar ini ngomongnya, saya suka dengan kata-katanya itu tergantung dari mindsetnya kita, karena hari-hari ini Indonesia juga lagi digemparkan dengan isu ini itu dan lain sebagainya, bahkan dunia sedang digemparkan dengan sebuah virus yang kita kenal. Banyak orang yang mikir bahwa bisnis akan sepi nantinya, tapi ternyata bisa aja ada orang yang tetap running bisnis di sana tanpa terpengaruh dengan apa yang ada, bukan karena situasinya, tapi ternyata karena bagaimana tekad dari orang itu mau mengerjakannya. Sekali lagi, baliknya di sini bukan apa background Anda, tapi bagaimana tekad Anda untuk mau maju, untuk mau lebih daripada sebelumnya. Nah, yang terakhir nih, boleh nggak kalau orang mau tahu Xavier Max atau mau tahu bisnis properti, terutama di Xavier Max, punya kata-kata apa buat teman-teman yang ada di sana? Kalau saya, pengalaman saya di sini ya, kalau udah hampir 2 tahun ini, kalau saya sih lebih senang ke waktu kita yang fleksibel. Jadi kan selain saya di rumah juga ada keluarga juga, kita bisa mengerjakan bisnis ini itu sambil kita tetap bisa fokus sama keluarga kita. Jadi tidak ada hambatan kalau di sini kita fleksibel banget waktunya. Fleksibel banget. Oke, artinya teman-teman fleksibel itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain dapat duit, tapi tetap ada komitmen yang harus dijalankan. Artinya bisa jalan berbarengan, keluarga bisa jalan dan pekerjaan bisa jalan, bisa balance. Sebenarnya kita manage waktu kita juga ya. Oke. Dan Menarik tentunya pasti kita tekun tuh pastilah wajib. Dan pantang menyerah. Soalnya kalau di properti ini penolakan sih pasti ada. Di bisnis manapun lah, pasti kita ada menerima yang namanya penolakan. Dari klien pun kita juga kadang-kadang survei juga nggak selalu kita diterima. Kita kan sering ditolak juga. Oh ini jelek, ini apa? Banyak alasan. Nah, apakah kita ini mau maju terus apa enggak itu loh. Yang pentingnya tekad pantang menyerahnya aja sih. Ya. Saya punya kata-kata menarik buat teman-teman di luar sana. Kalau sukses itu biasanya mungkin, gagal itu pasti. Karena ketika kita nggak ngapa-ngapain, kita udah gagal. Coba aja siapa tahu jadi sukses, sama seperti yang tadi, tergantung dari bagaimana tekad dan niatnya kita untuk mau coba terus. Nah seringkali orang itu udah berhenti di tengah jalan. Kita tuh seringkali kan ngelihat punya teman yang di bisnis properti cuma sebulan, 2 bulan keluar dan tiba-tiba nggak ada kabarnya. Ternyata masalahnya hanyalah kepada tekadnya ya. Buktinya kalau bisa dilihat ada ibu rumah tangga, ada interior design, ada accounting bahkan yang ternyata bisa menyalip banyak orang dari 2.000 orang yang ada untuk bisa ada dalam posisi-posisi tertentu. Wow, luar biasa banget buat teman-teman semuanya. Dan jangan kemana-mana karena dalam video-video selanjutnya teman-teman akan dapatkan mengenai tips, mengenai informasi, bahkan mengenai inspirasi-inspirasi mengenai bagaimana seputar tentang properti yang ada. Dan jangan kemana-mana, tetap di Xavier Max Garanti. Thank you.